Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yansan Kamil, mahasiswa UIN Madura, Fakultas Usuluddin dan Dakwah. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang PPT saya yang berjudul Sejarah Penerjemahan Al-Quran. Dalam sejarahnya, penerjemahan Al-Quran itu terjadi atas strata sosial yang berbeda-beda. Itu terjadi pada sosial Barat, sosial Islam, bahkan sosial masyarakat Indonesia itu sendiri. Sehingga saya diharuskan untuk memisah-misah pada strata-strata sosial tersebut. Itu pertama, awal penerjemahan yang terjadi pada dunia Islam dan Barat. Pada dunia Islam, penerjemahan ini awalnya itu terjadi perdebatan yang dilakukan oleh ulama klasik, yang mana mereka itu khawatir penerjemahan ini menjadikan pendangkalan akan kemujizatan Al-Quran. Kemudian karena kebutuhan mendesak, karena Islam semakin luas wilayahnya di luar daripada non-Arab, sehingga ini menjadi atau mendorong kebutuhan akan penjelasan makna, yang mana solusi awalnya itu muncul terjemah tafsiriyah, yaitu terjemah yang masih bersifat interpretasi, yang dianggap ini lebih aman daripada terjemah harfiah atau terjemah yang bersifat literal. Tokoh reformis itu di dunia Islam penerjemahan Al-Quran, salah satunya adalah Syekh Waliullah Ad-Dihlawi yang hidup pada abad ke-18, yang mana beliau ini membolehkan atas adanya penerjemahan Al-Quran. Pada dunia barat awal, terjemahan Al-Quran ini dilakukan atas motif polemik dan misionaris yang dilakukan oleh Robert of Ketton pada tahun 1943, sehingga hasilnya ini cenderung sangat tidak akurat, penuh distorsi dan bias. Kemudian penerjemahan Al-Quran pada era modern itu saya bagi menjadi dunia barat 2 yang era modern dan objektif, kemudian pada strata sejarah di Indonesia. Dunia barat 2 yaitu era modern dan objektif berbeda daripada sebelumnya, yang mana ini diawali oleh pendekatan akademis yang dimulai oleh George Sale yang dilakukan pada 1734, yang mana beliau ini menerjemahkan Al-Quran dari bahasa Arab dengan studi mendalam. Dari bahasa Arab ke bahasa Latin maksudnya. Kemudian terjemahan oleh Muslim, berlanjut pada terjemahan oleh Muslim, yang mana ini menjadi titik balik penting di abad ke-12. Itu salah satunya oleh Marmaduke Pickthall yang di 1930, yang mana beliau ini adalah mu'allaf Inggris yang menerjemahkan ke dalam bahasa Inggris pertama yang dilakukan oleh Muslim, yaitu Pickthall tadi yang seorang mu'allaf. Kemudian Abdullah Yusuf Ali 1934, yang kemudian Muhammad Asad 1980, yang mana mereka ini sangat berpengaruh dan juga komprehensif dalam penyampaiannya. Kemudian penerjemahan Al-Quran pada sejarah di Indonesia, yang mana awalnya ini dilakukan dengan metode tradisional yang dilakukan oleh masyarakat pesantren, yang mana kebiasaan mereka sedari dulu itu menerjemahkan atau memaknai kitab ini dengan makna gundul, terjemahan kata per kata di kitab kuning. Kemudian berlanjut pada terjemahan lengkap pertama yang dilakukan oleh Mahmud Yunus ke dalam bahasa Melayu dan Indonesia pada 1938. Kemudian berlanjut lagi pada standarisasi resmi nasional pemerintah yang dilakukan oleh Depak sendiri, Departemen Agama Indonesia, yang terjadi pada 1965. Kemudian bahkan sampai kini terjemahan Al-Quran ini sudah mengalami peningkatan yang besar, yang mana kita dengan mudah mengaksesnya di situs-situs web atau aplikasi resmi seperti Quran Kemenang. Kesimpulannya, sejarah penerjemahan Al-Quran ini adalah narasi kompleks yang mana prosesnya itu tidak mudah,
tentang interaksi teks suci dengan konteks sosial dan politik yang beragam, yang diantaranya yang terjadi pada Barat, dunia Islam, bahkan sejarah penterjemahan di Indonesia itu sendiri. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan tentang sejarah penterjemahan Al-Quran. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Insan Kamil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.